dalam suatu penelitian atau riset tentang purbakala ya, benda-benda purbakala itu paling cepat berapa lama? Ya, menarik suatu kesimpulan. Kalau misalnya hasil riset itu sebenarnya kita menduga berdasarkan hasil literatur yang ada, dulu wilayah itu adalah pusat peradaban X gitu misalnya. Misalnya begitu kan. Itu lebih cepat. Lalu kemudian kita kita gali. Oh benar ada. Tapi itu juga tetap kita nggak bisa mengatakan kesimpulannya benar gitu, nggak semata-mata itu. Tapi bahwa ya kalau kita tetap mengatakan bahwa dugaan bahwa di situ ada kebudayaan X pada waktu itu benar, ini alat-alatnya. Tapi alat-alatnya ini kan nanti akan diriset lagi nih, ya toh? Wah ini alat apa, dipergunakan pada saat apa? Oh jangan-jangan di sini dulu pertempurannya. Tapi di istana misalnya, itu kan dilihat tadi dari konteks yang ada gitu loh, konteks yang ada disertai literatur yang ada gitu kan, sehingga mulailah muncul kesimpulan dari hasil riset itu gitu loh. Jadi nggak bisa kita pastikan sehari ini harus ketemu gitu, enggak. Apalagi yang kita temukan itu kan bukan tulisan yang mengatakan ini si A dulu meninggal, ini Bogono kan gitu. Enggak, tapi sebuah benda yang kemudian harus kita telaah lebih lanjut begitu, bahwa dugaan kita dulu di situ ada pusat kerajaan X begitu, ternyata dengan ditemui artefak-artefak itu oh iya benar, memang benar. Tapi tinggal artefak yang ditemukan itu berkaitan dengan apa, kan gitu. Misalnya kalau gerabah, jangan-jangan ini dapur, jangan-jangan pusat ekonomi masa itu, kan kita harus riset, istilahnya dalami terkait merunut satu area itu ya. Iya, area itu area apa gitu kan itu harus ditelaah semua gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu area itu ditemukan ada 100 item barang, itu satu-satu diteliti atau sampel aja? Enggak, jadi bisa aja satu-satu diteliti, tergantung ya. Kalau dia gerabah ya gerabah apa itu kan gitu. Kalau porselin apa itu. Nah misalnya porselin, misalnya kan dia kan sudah ada dari dinasti mana ini kan gitu, sehingga itu mempermudah, oh berarti sekitar tahun sekian. Tapi belum tentu, misalnya porselin dari dinasti Ming misalnya, bisa saja itu sudah misalnya masa-masa ini masih ada gitu misalnya kan, tapi dari awal pembuatannya kan sudah jelas misalnya tahun berapa. Jadi paling tidak ini paling tidak pada masa dinasti Ming aktivitas di wilayah ini memang ada kan gitu. Seperti itu. Jadi complicated ya. Maksudnya banyak hal yang harus dibedah ya. Iya, banyak hal yang harus dibedah lah. Jadi enggak sekali dua kali itu langsung ada kesimpulan. Itu enggak. Hanya saja misalkan ya bisa saja itu bertahun-tahun. Apalagi temuan baru misalnya yang sebelumnya nggak pernah ada gitu. Apalagi informasi tertulisnya juga minim kan gitu. Berarti kan kita harus benar-benar ya, kadang-kala ya ya banyak hal lah yang kemudian harus kita telaah lah, sehingga paling tidak meminimalisir kesalahan dalam menyimpulkan kan gitu. Nah, artinya kan harus banyak indikator-indikatornya, ini begini, oh kalau ini begini tapi kok kayaknya nggak pernah terjadi di zaman itu misalnya, kan kayak itu membandingkan dengan banyak hal, dan
studi literatur itu jadi penting juga gitu. Nah, ada nggak sih kendala atau hambatan dalam melakukan riset suatu situs purbakala, Bang? Ya, kendala sih ada ya. Yang pertama kan kalau riset itu juga harus didukung dengan pendanaan. Kalau nggak ada pendanaan itu risetnya pun juga akan akan berpengaruh kan seperti itu. Nah, yang kedua juga SDM. Nah, kalau SDM-nya kurang mumpuni juga ya bisa menyebabkan hasil-hasil riset itu juga tidak bisa kita optimalkan lah seperti itu ya. Nah, maka SDM pun menjadi penting lah gitu kan. Yang ketiga, dukungan masyarakat atau dukungan politik itu juga menjadi penting gitu loh. Penting karena kalau ternyata hasil-hasil riset itu ada tapi kira tidak, istilahnya hasil riset itu tidak menjadi sebuah hal yang penting dalam proses-proses kebijakan, membangun kebijakan, ya pada akhirnya usaha-usaha untuk melakukan riset-riset itu juga tidak sia-sia, tidak optimal lah ya. Optimal gitu. Nah, itu menjadi penting. Kalau ternyata itu penting bagi ilmu pengetahuan, bagi pembangunan, maka itu akan dijadikan prioritas kan. Kalau enggak ya tidak jadi prioritas. Kalau enggak jadi prioritas, semangatnya itu menjadi enggak baik kan gitu. Itu sih. Nah, konon katanya Bang, saya dapat informasi untuk meneliti suatu kandungan misalnya dari usia itu ternyata butuh dana yang besar ya Bang? Iya, karena itu tadi saya sampaikan membutuhkan hasil-hasil riset laboratorium juga kan. Labnya itu mahal ya? Iya, mahal. Dan ya kalau kita di Puslit Arkenas harusnya sudah ada kan. Tetapi kan hasil-hasil riset itu kan nggak semua terpusat ke sana kan gitu. Ada di daerah yang kemungkinan belum tentu dibawa ke sana. Bahwa bisa juga dibawa ke sana, tapi ya menurut informasi yang saya dapatkan nggak semua hal begitu gitu. Nah, ini kan menjadi kendala juga dan akhirnya memakan biaya yang tidak sedikit kan seperti itu. Nah, kalau saya kan banyak berhubungan nih dengan apa ya, dengan relawan-relawan yang berkunjung ke situs, menggali tentang informasi situs itu, dan mereka bisa menyimpulkan bahwa misalkan suatu situs ini X tahun berapa gitu. Itu secara ilmu arkeolog memungkinkan nggak sih tanpa uji lab gitu ya, orang itu bisa ngelihat bahwa oh ini eranya sekian, tahun sekian, dengan misalnya membandingkan dari nisannya, misalnya nisan tahun sekian itu adalah eranya siapa gitu. Memungkinkan nggak sih Bang kalau dari sisi arkeolog? Ya sebenarnya cara kerja arkeolog kan salah satunya kan melihat faktual artefak atau situs itu seperti apa kan. Nah, dari situ nanti akan diketahui, misalkan ya itu kan juga membutuhkan alat bantu tadi, laboratorium lah untuk menentukan usia kan gitu. Nah, itu pun kalau tempat atau situs itu masih alami. Oke. Kita kan nggak tahu tiba-tiba pada masa A ini sudah pindah dari sana gitu loh, dengan komponen yang juga lebih baru misalnya, sehingga kita tidak bisa tidak bisa serta-merta kemudian kita tentukan usianya sekian. Hanya saja bisa saja misalnya artefak yang ada di situ apa gitu kan. Ya misalnya batu ataupun batu nisan lah, misalnya batu nisan lah, perunggu gitu kan, yang kemudian mungkin ada komponen yang masih bisa kita ambil sampelnya untuk menentukan usia misalnya. Iya, batu itu memang tahun sekian, tapi pertanyaannya apakah di bawahnya
bersamaan dengan tahun itu. Oke. Jangan-jangan yang di bawah itu udah lebih lama, batu itu adalah yang kemudian. Sederhananya adalah begini, kalau kita bicara makam misalnya kan, makam kan biasanya awalnya dikubur dulu baru dikasih tanda, entah pakai kayu atau apalah. Tapi setahun kemudian, 2 tahun kemudian, ya kan, baru dikasih nisan atau apa gitu. Atau jadi kan ada perbedaan kan? Itu satu hal untuk menentukan. Jadi kalau masyarakat kemudian memperkirakan ini tahun sekian, berarti dia harus bisa juga menjelaskan pendapat dia apa. Dari situ kita bisa menguji pendapat dia itu ngarang atau enggak kan gitu. Itu. Nah, kejadian-kejadian itu memang ada di salah satu wilayah ya, tidak saya sebutkan nama wilayahnya. Ada cerita tentang tokoh A gitu kan. Nah, di situ kelihatan ada kuburan kuno gitu kan. Tokoh A itu di sinilah tempatnya gitu kan. Itu kan memang akhirnya informasi itu mengalami distorsi karena kita juga nggak tahu bahwa betul ada cerita tentang tokoh A itu dimakamkan di sekitar situs ini. Tapi yang ada di situs itu tidak hanya 1-2 makam misalnya, lebih banyak gitu kan. Nah, bagaimana kita menentukan kan gitu? Itu yang saya katakan ya, memang ketika ada pendapat-pendapat begitu, dia juga harus membuktikan pandangan-pandangannya kenapa dia berkesimpulan seperti itu gitu loh. Itu menjadi penting sehingga masyarakat yang hadir di situ tidak mengalami distorsi lah terhadap sejarah dari sebuah objek atau situs yang ada itu begitu. Sebenarnya sih kalau misalnya peninggalannya dalam bentuk candi nih atau arca itu kan lebih mudah ya untuk menganalisa sekilas. Tapi berbeda dengan makam. Makam. Ya, kalau makam kan sebenarnya agak sedikit bias ya. Yang menjadi ciri dari makam itu kan nisan. Kalau nisan kan itu juga akan mengalami distorsi kan. Karena kita tidak tahu di dalam makam itu siapa sebenarnya kan. Berbeda dengan misalnya peninggalannya dalam bentuk candi atau misalnya artefak yang itu kan memang ada wujud fisiknya kan. Agak kesulitannya di situ ya, Bang. Iya. Jadi misalnya begini ya. Kalau misalnya kita galilah sebuah makam ini, ada tengkorak manusia situ. Kita pun belum bisa menentukan bahwa ini tengkoraknya si A. Belum bisa menentukan itu. Kecuali dari cerita turun-temurun, dari dokumen tertulis, ada kita temukan misalnya si A itu suka memegang atau punya cincin yang begini. Lalu ketika kita gali ketemu itu, bisa dipastikan bahwa si A itu adalah benar seperti yang diceritakan kan gitu. Nah, kalau enggak, kita hanya menemukan misalkan tengkorak saja, kita belum tentu bisa menentukan itu siapa gitu loh. Makanya butuh informasi sebanyak mungkin ataupun semacam cerita-cerita rakyat, literatur seperti itu yang lebih kuat dan akurat gitu untuk menentukan siapa kan gitu. Nah, untuk hal-hal begitu kita juga arkeolog juga nggak bisa serta-merta kita galilah ini, karena itu tadi, kalau kita tidak memiliki informasi yang kuat mengenai sosok itu, kita gali juga ketemu tengkorak misalnya, ya kita belum bisa memastikan itu siapa gitu.